Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, hamba-hamba Allah, kembali kita bertemu lagi di momen yang berbahagia ini, yang di pertemuan ini mudah-mudahan lebih bermanfaat dari pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pertemuan kali ini kita akan coba mengetengahkan beberapa judul. Di antaranya wiladatuhu wa radha'atuhu. Di kitab Sirah Nurul Yakin ini sejarah Rasulullah SAW, peri kehidupan beliau yang mau kita tiru adalah di tengah penderitaan beliau, yatimnya beliau, ditinggal seorang ayah. Kenapa Allah mengutus seorang hamba kekasih yang paling mulia dalam kondisi papa, dalam kondisi kalau kita pikir-pikir ini secara logika tidak adil. Seharusnya orang mulia dikawal keluar dari istana, menaiki kereta kencana, diiringi oleh konvoi-konvoi para bala tentara-tentara seperti Namrud mungkin, atau Fir'aun mungkin. Tapi kenapa Allah utus? Allah lahirkan tokoh, Allah lahirkan figur, seorang sosok junjungan alam dalam keadaan tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Kalau kita orang Indonesia mengatakan kondisi yang sangat miskin, yang memprihatinkan. Ya, kalau bahasa dunia sosialnya adalah prasejahtera. Akan tetapi Allah akan bukakan rahasia-rahasia ini satu persatu di depan mata kita, sehingga mata kita akan terbelalak menyaksikan seorang anak yatim, ya, tinggal di tengah keluarga prasejahtera, tapi mampu menjadi ikon publik di nomor peringkat pertama dibanding tokoh-tokoh dunia. Dan itu sudah dibuktikan oleh para ahli sejarah, ahli filsafat bahkan. Seorang nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Allah lahirkan, Allah munculkan ke atas muka bumi ini ya, dengan kondisi papa seperti ini, kondisi miskin seperti ini, mampu menjadi sosok suri tauladan dengan kesabarannya, ketangguhannya, ya, kepiawaian beliau atas bimbingan Allah tentunya. Dan tidak lupa juga kita senantiasa berselawat karena jasa-jasa beliau yang begini banyak. Hampir-hampir kita tidak bisa menghitung jasa-jasa beliau ini. Baik, malam hari ini coba kita lanjutkan. Tema kali ini, pertemuan yang ketiga ini, sesi yang ketiga ini adalah membahas tentang wiladatuhu wa radha'atuhu. Sesi kedua kemarin kita membahas tentang garis keturunan dan wafat ayahnya. Pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang dari awal kehidupan Rasulullah diutus, tujuan beliau diutus. Pertemuan kali kita yang ketiga ini adalah wiladatuhu wa radha'atuhu, kelahirannya dan persusuannya. Nah, seorang Nabi Allah yakni Rasulullah SAW menurut keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, beliau dilahirkan bukan dalam kondisi abrakadabra, ya, artinya bukan dengan kondisi sulap, ya, sebagaimana Nabi Allah Isa alaihissalam tanpa ayah, ya, akhirnya ibunya Allah titipkan ruh dalam kandungan, dan itu merupakan kehendak Allah. Apa yang payah bagi Allah? Allah mau hancurkan bumi ini sekaligus bisa. Allah mau buat dulu episode gempa bumi bisa.
Atau Allah hentikan sejenak matahari itu untuk terbit juga bisa. Bahkan para hadirin sekarang yang sedang mendengar ini, ya mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita. Tiba-tiba mana tahu, ya ini pun jangan sampai terjadi, tiba-tiba Allah tarik nafas kita, tahan nafas kita sejenak 5 atau 10 menit, itu juga bisa. Tapi namanya kita manusia, kita tidak berharap yang buruk-buruk ya. Walaupun kalau Allah sudah berkehendak itu, ya harus kita terima. Nah, kelahiran daripada Nabi kita dan persusuannya diawali dari wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumul Itsnain. Nah, para ahli sejarah, ya, beliau ini sang penulis kitab ini, yakni Ammar Abdul Jabbar, memilih katanya bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan di Makkah pada hari Senin. Pada hari Senin, hari yang paling disukai para malaikat, yaitu hari di mana catatan amal ditulis. Nah, hari Kamisnya dibalikkan. Nah, Senin dan Kamis itu Rasulullah memanfaatkan untuk puasa, karena pada hari itu malaikat turun naik untuk melaporkan catatan amal. Pada hari Senin di Makkah, itulah waktu beliau dilahirkan. Adapun tanggalnya, beliau memilih tanggal 12 Rabiul Awal. Namun di kitab-kitab sejarah yang lain, tanggal ini masih diperselisihkan. Nah, karena kita membaca kitab Sirah Nurul Yakin ini, baiklah kita awali dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Apakah tanggal ini akurat atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Hanya saja penulis memilih tanggal ini. Bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal dalam kondisi tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Ya karena pada waktu itu musim di mana gajah-gajah sedang lagi musim gajah itu banyak muncul di tanah Arab. Wasumya amu wiladati amil fil, dinamakan tahun kelahirannya tahun gajah. Lianna Malikal Habasyah, karena Raja Habasyah, Raja Ethiopia, arsala ama wiladati jaisan ila Makkah. Pada waktu itu katanya di sini bahwasanya Raja Habasyah ini mengutus tahun kelahirannya berupa pasukan menuju Makkah. Nah, itu apa gajah-gajah ini ya? Kalau kita bertanya. Nah, ini seharusnya anak-anak remaja ini didudukkan mendengar kisah-kisah menarik seperti ini, daripada mereka asik sibuk chatting sana, chatting sini, akhirnya dosa pun menumpuk, tanpa sadar dia terjatuh dalam kelalaian, sulit menghafal Quran, sulit memahami hadis-hadis Rasulullah, boro-boro memahami hadis, bacaan sholat aja kadang-kadang kita belum bisa menguasainya, berikut makna-maknanya. Apa sebab? Kita kurang tertarik dengan Islam itu sendiri. Padahal kalau dilihat di KTP masing-masing kaum muslimin sekarang, rata-rata mayoritas muslim. Buat KTP elektronik, buat KTP manual, muslim. Tapi kalau ditanya secara lebih detail, apa itu Islam, bagaimana Islam, siapa yang membawanya, siapa yang bisa dijadikan contoh orang yang paling jujur, tokoh di dalam Islam, mereka nggak bisa menjawabnya bahkan. Apalagi dengan jawaban yang detail seperti di dalam kitab kita ini. Beliau dilahirkan pada tahun gajah. Kenapa begitu? Li'anna Malikal Habasyah, karena bahwasanya Raja Habasyah itu mengutus pada tahun itu atau pada tahun gajah ini kelahiran Nabi berupa pasukan. Ada pasukan tentara bergajah dikirim menuju Makkah. Tujuannya untuk lihadmil Ka'bah, merobohkan Ka'bah. Ka'bah yang sudah didirikan dengan susah payah oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, malah mau dirobohkan. Motifnya apa? Ya, motifnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepentingan pribadi, artinya untuk memusnahkan situs-situs bersejarah umat Islam itu sendiri tentunya. Lihadmil Ka'bah, untuk merobohkan Ka'bah. Wa kana fihi filun azim. Nah, gajah-gajah yang dipilih itu untuk dibawa menghancurkan Ka'bah bukan gajah-gajah kurus krempeng, gajah-gajah kurang gizi, akan tetapi gajah-gajah besar yang sudah terlatih
ya bertarung, ya bergulat, ya berkelahi gajah-gajah itu menubruk sana menubruk sini. Nah, inilah wa kana fihi filun azim. Dipilihlah gajah yang cukup besar. Fa ahlaqallahu jaisa. Apa logika kita kalau benda besar mampu mengalahkan yang kecil? Itu logika matematis kita, akal manusia biasa ya. Lagi-lagi di dalam Islam ini enggak selamanya logika itu dipakai. Apalagi membahas tentang takdir. Takdir ketentuan Allah ini enggak laku logika kita. Logika kita mentah. Kalau kita mengandalkan logika nanti kita bisa menjadi ya paham yang menyimpang, yaitu qadariyah. Paham yang sangat-sangat berbahaya ya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kondisi-kondisi tertentu memahami ayat mutasyabihat tidak lagi menggunakan logika. Nah, kan disebut bahwasanya logika itu kan akal sehat, benar. Namun sesehat-sehatnya seseorang ya dalam mendefinisikan sehat itu sendiri, kalau dalam Islam adalah seseorang yang betul-betul menerima Islam secara total. Nah, itulah orang sehat. Nah, orang sehat itu bukan berarti ototnya kuat saja. Maka kalau pepatah mensanu corpore sanu katanya ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, belum tentu itu. Kan filsafat Yunani. Akan tetapi filsafat filosofi Islam menyebut di dalam ruh seseorang yang kuat, maka secara otomatis tubuh seseorang pun akan kuat. Kalau ruhnya kuat, ruhnya bergizi, akalnya tunduk kepada dalil, tunduk kepada ayat-ayat suci Al-Quran, tunduk kepada ayat-ayat Allah, maka otomatis ya orang itu yang paling sehat. Meskipun matanya buta, kakinya pincang, ya terlihat lemah dari sisi fisiknya, akan tetapi hakikatnya dialah orang paling sehat di atas muka bumi. Am wiladati Jaisan ila Makkah ya. Diutus pada tahun ini, tahun gajah, sebuah pasukan menuju Makkah. Lihadamil Ka'bah, untuk merobohkan Ka'bah. Dan gajah yang dipilih adalah wa kana fihi filun azim. Yang dipilih adalah gajah yang sangat besar. Gajah gemuk. Fa ahlaqallahu jaisa, akan tetapi Allah hancurkan gajah itu. Pasukan-pasukan tentara bergajah itu secara nalar tidak laku. Artinya apa? Pasukan-pasukan bergajah itu kabur, kocar-kacir atas kehendak Allah. Ikraman li wiladatin Nabi SAW, dalam rangka upaya untuk memuliakan kelahiran Rasulullah. Nah, kok bisa seperti ini ya? Bahkan guru kami di kalangan ahli tafsir menyebutkan ada satu gajah sama sekali nggak mau ikut menghancurkan Ka'bah. Dia balik arah. Duduk dia tunduk, sudah dilibas, sudah ditendang, sudah disakiti, dizolimi gajah tersebut. Gajah itu tetap tak mau merobohkan Ka'bah. Itu salah satu gajah di dalam kitab tafsir yang pernah kita pelajari. Nah, dia takut kepada Allah. Bagaimana gajah-gajah lain? Karena gajah lain dipaksa. Nah, namanya hewan kalau dipaksa ya itu mau tak mau dia melakukan pekerjaan. Nah, itu sifat hewan. Nunggu dipaksa dia kan. Nah, kan tetapi gajah yang satu ini ya, gajah yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Nah, di antara hewan-hewan itu ada yang istimewa ya. Nah, meskipun itu seekor anjing. Nah, anjing Ashabul Kahfi misalkan. Allah istimewakan disebabkan apa? Dia mengikuti orang-orang beriman. Nah, dia mengikuti orang-orang beriman, akhirnya Allah sebut namanya sebagai anjing mulia, walaupun karakter anjing sendiri kita pahami sama-sama ya. Memiliki lidah yang menjulur seperti mengejek, akan tetapi kenapa hewan yang kita anggap hina ini dicantumkan Allah di dalam Al-Quran? Begitu juga gajah ini. Gajah yang kuat-kuat, gemuk ya, kekar, yang mampu merobohkan benda-benda kuat di depannya, akan tetapi gajah ini bisa tunggang langgang. Hanya satu gajah dalam riwayat tidak mau ikut serta menghancurkan Ka'bah. Nah, fa ahlaqallahul jaisa, maka Allah ya Allah binasakan ya tentara pasukan bergajah itu. Makanya ada dalam Al-Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kayak mana kehendak Allah itu menghancurkan tentara gajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
tipu daya orang-orang yang katanya pasukannya banyak itu, ya ternyata salah besar, keliru mereka. Mereka anggap semuanya hanya dengan jumlah, ya, dengan angka-angka. Ternyata jumlah dan angka itu semu, fata morgana. Ini buktinya. Ya kan, Allah binasakan itu gajah-gajah yang kuat berikut bala tentara itu. Nah, dalam rangka memuliakan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu, wa arda'athu ba'da ummihi Suwaibatul Aslamiyah. Setelah itu, ya, Nabi kita itu disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Nah, ya, menyusuilah dia setelah ibunya Suwaibah al-Aslamiyah. Nah, setelah ibunya itu meninggal, maka Nabi kita disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Siapakah Suwaibah ini? Suwaibah adalah pembantu wanita pamannya Abu Lahab. Nah, ini Abu Lahab nih mulia nih. Kok mulia? Nah, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatakan Abu Lahab juga pahlawan. Nah, apa buktinya? Ini pembantunya Abu Lahab ikut, ya, serta menyusui dan memuliakan. Nah, memuliakan apa namanya? Memuliakan kelahiran Nabi katanya. Nah, inilah cerita-cerita yang dipaksakan dan dipleset-plesetkan, mengakibatkan apa? Cerita ini dianulir, ngawur, raun sana, raun sini. Akhirnya cerita ini terkesan cerita-cerita rekayasa. Ya, khadimatu ammi Abu Lahab. Khadimah adalah pembantu wanita pamannya Abu Lahab. Setelah Suwaibah ini menyusui Nabi kita Muhammad SAW, barulah yang sangat terkenal ibu susuan beliau adalah Halimatus Sa'diyah. Ini ya, Halimatus Sa'diyah ini yang paling top terkenal menyusui Nabi kita. Jadi Nabi kita ini luar biasa. Ibu susuan aja sampai 2. Kalau kita mungkin jarang seperti ini ya. Di tanah Arab itu biasa itu. Cari ibu susuan sewaan, ya kan. Ya, hari ini yang menyusu lagi bukan lagi anak-anak ya. Zaman yang serba global milenial ini katanya. Dengan alasan anak angkat, dengan alasan anak asuh, ya kan. Yang terbalik harusnya anak-anak menyusu kepada orang tua, ini terbalik sudah zaman sekarang. Inilah mau kita ceritakan, kita ungkapkan, kita terangkan apa maksud kita, ya, menjelaskan ini semua. Summa Halimatus Sa'diyah, kemudian Halimatus Sa'diyah lah yang menyusukan beliau. Sampai kapan? Ila an ablagha umruhu 4 sanawat. Sampai kurang lebih usia beliau ini mencapai 4 tahun. Nah, ya. Mencapai 4 tahun. Ya, waktu yang kita sebut ya lumayan lama ya. Waktu yang cukup lama ini beliau menyusu kepada 2 ibu susuan. Nah, ini perlahan-lahan kita telusuri hikmah-hikmahnya. Nah, tidak akan mungkin seorang bisa mendapat gelar doktor bedah, spesialis bedah, tanpa dia melalui proses ujian, tanpa melalui proses praktek di laboratorium dengan berbagai macam jerih payah, susah payah, meneliti, mengambil kesimpulan, mengulang lagi penelitiannya. Kadang-kadang penelitian itu tidak tepat, hasil tesisnya kurang tepat, akhirnya dia mengulang sehingga hasil penelitian lebih tepat dan lebih layak untuk diujikan dan disajikan di meja hijau misalkan. Nah, akan tetapi kali ini kita membedah kitab-kitab sirah ini dari kitab sirah yang tipis sampai kitab sirah yang tebal-tebal. Nanti insyaallah kita akan lihat bagaimana apa efek kita mempelajari kitab sirah ini. Kesadaran kita beragama tumbuh, semangat galau kita hari ini, cita-cita ambisi kita terhadap dunia yang berlebihan akan luluh, ya. Bukan berarti kita hilangkan semangat kita mencari urusan dunia, tapi lebih terkendali. Nah, orang-orang yang terbaik dalam hidup ini adalah orang yang mampu mengendalikan ambisi dunia ini.
dia lebih berselera dan lebih bersemangat untuk urusan akhirat. Karena orang cerdas itu bukan berarti orang yang mampu menumpuk-numpuk benda-benda dunia di sekelilingnya. Bahkan yang tidak perlu pun dia tumpuk. Akhirnya yang dia tumpuk itu akan menimpa dia di jahanam, di neraka jahanam, jurang yang paling dalam di dasar-dasar neraka, yang menyebabkan dia menyesal. Kenapa dia menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ya kan? Nah, dengan pelajari sirah ini nanti bagaimana Rasulullah bersikap, dia berpakaian, bertutur kata, menghadapi kemewahan dunia, apakah beliau tertarik dengan kemewahan dunia ini, nanti selanjutnya akan kita ikuti ya di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Nah, inilah dia seputar kurang lebih mengenai tentang kelahiran Nabi Muhammad berikut persusuannya. Nah, kelahiran beliau berikut persusuannya. Alangkah baiknya kisah-kisah ini kita hadirkan kepada anak-anak kita, saudara kita sebelum atau menjelang mereka tidur. Dongengkah ini? Bukan. Ini bukan dongeng. Ini fakta. Kalau dongeng itu cerita yang tidak ada asal muasalnya. Cerita Malin Kundang, cerita Ratu Pantai Laut Selatan. Nah, itu cerita-cerita yang kita belum bisa memastikan asal muasalnya. Ya. Nah, ini bukan kita maksud menyinggung budaya adat daerah tertentu, hanya saja kita mau memastikan cerita-cerita yang betul-betul ada jalur riwayat secara sahih, secara benar, bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, inilah mau kita kisahkan kepada saudara-saudara kita. Mungkin ada yang sudah tahu, cuma jarang mengulang. Nah, inilah orang Batak bilang lancar kaji karena diulang, patobang kaji katanya orang Mandailing bilang ya. Kita ulang-ulang dia semakin tajam. Atau yang sama sekali belum tahu, daerah pelosok mana, belum terjangkau alat komunikasi, atau belum pernah mengenal kejadian atau peristiwa kelahiran Rasulullah, apa maksud Rasulullah diutus, Nabi Muhammad yang mulia ini diutus. Nah, inilah mau kita paparkan perlahan. Semoga Allah senantiasa menolong kita, karena Allah lah tempat satu-satunya meminta tolong, tempat bergantung. Nah, kalau tidak kepada Allah, mau kemana kita lari? Di alam semesta ini satu-satunya zat yang berkuasa, yang mampu menghidupkan, mematikan, yang tidak mungkin menjadi mungkin, cuma satu-satunya Allah Ta'ala. Kalau keyakinan kita menganggap ada seseorang, ada makhluk, ada benda tertentu mampu menolong dengan kekuatan yang sangat ajaib, itu pasti khayalan semesta. Khayalan-khayalan yang akan dipermainkan oleh syaitan sehingga akalnya akan rusak. Akan lama-kelamaan akan goncang, akan blank. Tapi kalau perlahan tapi pasti kita pelajari agama ini dari riwayat-riwayat yang sahih, dari kisah-kisah menarik seperti ini, maka secara otomatis ya kita lebih tenang, lebih tentram, ya lebih konsekuen, lebih permanen, dan lebih siap berkorban untuk agama ini. Ini dululah saudara-saudaraku yang mampu saya sampaikan. Kita berbagi cerita sedikit mengenai sirah nabawiyah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup majelis kita dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.